2 tahun yang lalu, Paolo Banchero disebut-sebut sebagai the next LeBron James dan dipercaya untuk menjadi franchise player Orlando Magic untuk waktu yang lama. Di playoff 2024, dia bisa memberikan banyak performa hebat seperti ini dalam satu seri. Dan setahun berikutnya, dia bisa mencatat rata-rata 29,4 poin dan 8,4 rebound per game. Tapi yang terjadi pada musim ini jauh berbeda dan di luar ekspektasi banyak orang. Secara statistik, kita bisa melihat dengan jelas produktivitas Paolo mengalami penurunan. Namun, itu masih bagian kecil dari cerita yang sesungguhnya. Sampai sekarang, Paolo masih dipercaya untuk jadi opsi utama Magic dalam hal offense di lapangan. Tapi ketika berhadapan dengan Utah Jazz, tim dengan defense terburuk di seluruh NBA, dia cuma bisa memasukkan 6 dari 17 tembakan. Cuma 35,3% akurasinya. Tren seperti ini juga sering terjadi di game-game lainnya. Bahkan saat melawan Phoenix Suns pada 21 Februari kemarin, dia sampai menembak 28 kali, tapi cuma 11 yang masuk. Dengan kata lain, permainan Paolo sama sekali nggak efisien, dan itu malah semakin menghambat performa timnya secara keseluruhan. Meskipun wilayah timur telah terbuka lebar sepanjang musim ini karena banyak bintang yang cedera, Magic malah masih berjuang untuk nggak jatuh ke zona play-in. Sungguh hasil yang mengecewakan. Padahal Paolo sudah punya banyak keuntungan besar untuk bersinar terang di NBA. Tingginya 208 cm, tapi dia bisa bergerak atletis serta bermain seperti seorang guard. Dan tipe pemain seperti ini sangat jarang ditemukan. Jalan karir serta momentum perkembangannya di NBA pun juga sudah berada di arah yang benar. Jadi, apa yang sebenarnya membuat permainan Paolo jadi semakin gak konsisten seiring berjalannya waktu? Bagaimana bisa dia jadi semengecewakan ini hanya dalam semusim? Sebagai seorang bintang, Paolo terjebak dalam situasi yang paling membingungkan dibanding yang lainnya. Kalau kalian perhatikan lebih dalam gaya bermainnya, Paolo memiliki kekurangan yang lebih banyak dari yang kalian sangka. Untuk memahami semua itu, penting bagi kita untuk melihat kembali ke saat di mana Paolo memulai karirnya di NBA. Memasuki NBA Draft 2022, Paolo dinilai sebagai prospek unggulan dan jauh lebih hebat dibanding rekan-rekan seangkatannya. Dia dipilih oleh Orlando Magic sebagai first overall pick dan dipercaya untuk jadi sosok yang akan mengubah nasib mereka pada beberapa tahun mendatang. Tanpa berlama-lama, Paolo langsung memenuhi ekspektasi itu. Pada musim pertamanya, dia sudah mencatat rata-rata 20 poin, 6,9 rebound, dan 3,7 assist per game. Dengan akurasi field goal 42,7%. Dan karena permainannya yang impresif itu, dia juga dinobatkan sebagai Rookie of the Year. Magic merasa bahwa mereka akhirnya membuat pilihan yang benar. Setelah kehilangan Dwight Howard, mereka selalu gagal menemukan sosok yang cocok untuk jadi pemain utama sebelum Paolo tiba. Saat itu, Paolo langsung tampil dengan bakat yang menjanjikan. Poster dunk, ball handling, dan mid-range yang elite, semuanya bisa menyatu dengan sempurna. Cara dia bermain sudah terlihat lebih dewasa dan teratur. Paolo bisa sering mencetak statistik-statistik gila dalam satu game, seperti 33 poin dan 16 rebound sebagai seorang rookie. Tapi masalahnya, sejak awal Paolo sangat jarang mendapatkan sorotan dari media-media. Mungkin karena dia bermain untuk Orlando Magic yang dianggap kurang terkenal dibanding tim-tim lainnya. Atau juga karena saat itu mereka lebih berfokus kepada Wemby dengan hype yang jauh lebih besar sebagai calon pemain NBA. Namun ternyata ada alasan krusial di balik jarangnya Paolo jadi pusat perhatian dibanding pemain-pemain muda lainnya. Masalahnya di balik capaian-capaian besar Paolo itu, ada banyak juga game di mana Paolo cuma bisa memasukkan 3 dari 16 tembakan, 5 dari 18, 6 dari 20, bahkan bisa juga sampai 7 dari 24, serta sering mencatat 4-5 turnover di beberapa momen. Awalnya mungkin ini masih wajar karena Paolo masih seorang rookie dan sedang berada dalam masa-masa perkembangan. Tapi setelah 3 tahun berlalu, Paolo masih saja melakukan hal yang serupa. Dan sekarang dia nggak bisa bersembunyi lagi karena sekarang seharusnya dia harus bermain di tingkat yang lebih tinggi dengan ekspektasi yang jauh lebih besar. Strategi offense Magic semuanya berpusat kepada Paolo, sehingga dia sangat sering mengendalikan bola sepanjang pertandingan. Dia memang bisa melakukan segalanya, tapi itu bukan berarti dia harus selalu memegang bola setiap saat. Karena faktanya saat melakukan isolation, Paolo cuma bisa memasukkan sekitar 38% dari seluruh tembakannya. Tapi yang setelah ini bakal semakin membuka sisi gelap dari model permainan Paolo.
Saat melakukan pull-up shooting, Paolo cuma mencatat persentase masuk sebesar 29% saja. Padahal ini sering menjadi opsi yang diambil Paolo ketika melakukan isolation, dan ini jelas-jelas bukanlah pertanda yang baik. Paolo pada dasarnya cuma menyerang dengan cara yang sama lagi dan sama lagi. Kalau sudah berkali-kali nggak masuk, dia akan tetap maksa sampai akhirnya bisa mencetak poin, nggak peduli kalau butuh 8 sampai lebih dari 10 percobaan. Tapi ada satu statistik lagi yang nggak kalah penting untuk menggambarkan masalah yang dialami Paolo. Tentang seberapa efektif Paolo di lapangan berdasarkan berapa lama dia memegang bola. Di sini terlihat jelas bahwa semakin lama Paolo mengontrol bola, maka semakin menurun juga persentase field goal serta efisiensinya secara keseluruhan. Ini bisa berarti dua hal. Pertama, semakin lama Paolo memegang bola, maka semakin besar kemungkinannya bagi tembakannya untuk meleset. Kedua, Paolo dapat lebih berkontribusi positif dan bersinar di lapangan kalau dia jarang memegang bola. Dengan kata lain, Paolo lebih cocok untuk bermain off-ball. Tapi masalahnya baik Paolo maupun Magic sepertinya enggan untuk menerima kenyataan itu. Dia adalah first overall pick. Harga dirinya pasti menurun jika dia bukan jadi pemain utama yang mengatur jalannya offense di lapangan. Coba kita bandingkan beberapa pemain yang sama dominannya dengan Paolo. Misalnya Luka Doncic dan Deni Avdija. Dua-duanya juga jadi pusat dari offense tim masing-masing. Tapi berbeda dengan Paolo. Persentase field goal mereka ketika memegang bola lebih lama jauh lebih efisien dibanding Paolo. Penyebab utamanya, pergerakan Doncic dan Avdija lebih susah untuk diprediksi. Mereka memiliki kemampuan ball handling yang lebih kreatif dan itu dapat memanipulasi tempo bermain mereka hingga menembus defense musuh. Avdija juga nggak semahir itu dalam hal 3 point seperti Paolo. Tapi dia bisa menembus area paint secara konsisten berkat gocekannya yang cekatan itu. Di sisi lain, Paolo seperti nggak punya kombinasi ball handling yang tak terduga ketika ingin mendekati ring. Musuh-musuhnya dapat membaca gerakannya dengan mudah, sehingga Paolo akhirnya cuma bisa menerobos lurus dan menembak asal-asalan dengan harapan itu bisa masuk. Ini akhirnya membuat persentase field goal Paolo di dekat area paint cuma sekitar 56%. Dan ini adalah angka yang mengkhawatirkan untuk seorang forward atletis dengan tinggi 208 cm yang sekaligus dipercaya sebagai pemain utama di lapangan. Sebagai perbandingan, forward-forward yang juga diberi peran serupa seperti Giannis dan Kawhi Leonard mencatat persentase yang jauh lebih tinggi. Bahkan Paolo pun juga masih kalah dengan guard-guard yang jarang main di dalam. Tapi selain karena kekurangannya sendiri, mungkin masih ada satu alasan penting lagi yang bisa membuat semua ini terjadi. Yaitu karena jajaran pelatih serta manajemen Magic itu sendiri. Selama 4 tahun Paolo di NBA, dia selalu dikelilingi oleh spacing yang buruk di lapangan. Magic belum mempunyai shooter-shooter mematikan yang bisa memberikan tekanan untuk defense lawan. Sehingga mereka akan lebih berfokus kepada Paolo di dekat ring. Magic memang sudah mencoba untuk menambah shooter seperti Joe Ingles, Kentavious Caldwell-Pope, dan sekarang Desmond Bane. Tapi sepertinya itu tidak bekerja dengan baik karena sampai sekarang hasilnya masih sama saja. Selain itu, Orlando Magic sepertinya nggak punya sistem yang baik untuk mengembangkan para pemainnya. Para pelatih Magic sering salah menggunakan talenta-talenta hebat mereka di sisi offense. Dulu Aaron Gordon, sekarang Paolo. Jika kita melihat dari rataan poinnya terutama di playoff, Paolo memang bermain impresif dan tingkat produktivitasnya sudah seperti seorang superstar. Tapi kenyataannya permainan Paolo di game-game itu juga tidak efektif dan para pelatih seperti memaksanya untuk menjadi versi yang bukan dirinya. Magic pun kalah di game-game tersebut, jadi semua performanya itu jadi semakin terbuang cuma-cuma. Performanya yang nggak efisien musim ini telah menunjukkan bahwa Paolo nggak bisa dijadikan sebagai opsi utama Magic. Dia akan jauh lebih cocok dan produktif jika lebih sering melakukan cutting atau mencari mismatch. Sedangkan tanggung jawab untuk mengendalikan bola dipegang oleh Franz Wagner yang dinilai punya IQ di lapangan yang lebih tinggi dibanding Paolo. Dan statistik yang satu ini bisa jadi bukti kuat kalau Paolo nggak cocok untuk jadi opsi utama Magic. Ketika Paolo di lapangan, Magic memiliki net rating yang terbilang rendah. Sedangkan saat Paolo duduk di bangku cadangan, net rating Magic malah jadi lebih tinggi dan positif. Artinya, performa Magic jauh lebih buruk ketika Paolo ikut bermain. Padahal secara teori, ketika seorang bintang sekaligus opsi utama bermain di lapangan, seharusnya performa tim meningkat drastis. Sedangkan saat nggak ada di lapangan, performa mereka bakal menurun. Tapi yang dialami Paolo malah sebaliknya. Musim ini Magic punya rekor menang kalah yang cukup bagus saat Paolo absen. Begitu juga dengan musim lalu.
Selama beberapa tahun terakhir, Magic selalu mengabaikan offense mereka yang buruk dan lebih berorientasi ke defense. Ya, memang ada pepatah mengatakan, defense wins championships. Tapi masalahnya, kita sudah bukan di era basket 90 dan 2000-an lagi. Sekarang, semua kandidat juara sudah berjuang mati-matian untuk memaksimalkan offense mereka, khususnya shooting. Tim dengan defense terhebat di seluruh NBA pun sekarang sudah bisa ditembus kapan saja dan nggak sepenuhnya menjamin untuk jadi juara. Menurut gua, Magic harus segera menentukan skema offense lain agar bisa berkompetisi di playoff. Dan Paolo yang tampil mengecewakan musim ini pun bukan berarti dia harus di-trade dan dikeluarkan dari tim ini. Dia masih bisa berperan besar untuk membawa Magic hingga jadi tim yang hebat. Hanya saja Paolo nggak bisa jadi nahkodanya. Permainannya bakal jadi lebih efektif kalau Magic menjadikannya sebagai pemain off-ball dan opsi kedua di lapangan. Bagaimanapun, Paolo juga masih berusia 23 tahun. Dia masih punya beberapa tahun untuk mengenali gaya bermain yang cocok dengannya agar dia bisa tampil dominan secara konsisten. Tapi gimana kalau menurut kalian? Apakah Paolo tetap bisa jadi opsi utama Magic dalam beberapa tahun ke depan meski memiliki kekurangan seperti ini? Coba tulis di kolom komentar. Itulah episode kali ini. Udah nggak zaman lagi bikin jersey berminggu-minggu. Di Easy Sportswear 4 hari jadi. Free design, bisa custom satuan. Harganya mulai dari 100 ribuan aja. Gas pantengin all shopnya ya. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.